Halo Unshakable People. Kami mau say hello untuk Unshakable People yang ada di Jatinangor, di Bali, dan dimanapun berada. Kami berharap saudara tetap setia untuk berjalan dalam kasih karunia dan tunjuk Tuhan. Yes Eva, benar banget. Jadi kami ucapkan selamat datang di ibadah online Unshakable Church. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali menyaksikan ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Dengan itu, kami ingin mengundang dan mengenal saudara lebih dalam. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu Saudara boleh mengisi link connection card yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Oke Unshakable People, kami mengundang kembali saudara dalam kegiatan-kegiatan online Unshakable Church di minggu ini. Yang pertama, seperti hari ini, Minggu 12 Juli 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada encounter class. Di sini akan dibagikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. So, pastikan kita ikut kegiatan ini ya. Nah, gak cuma itu aja, kita juga ada Midweek Devotion yang diadakan pada hari Rabu 15 Juli 2020 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan sampai kelewatan ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol asik dan seru live dari Instagram Unshakable Church. Nah, ada apa lagi nih Fa kegiatan kita di minggu ini? Terakhir, kita akan ada doa jemaat hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Itu semua kegiatan-kegiatan kita di minggu ini. Pastikan saudara keep excited untuk mengikutinya ya. Baik Unshakable People, sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, saya rindu untuk membagikan satu firman yang sangat memberkati saya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yosua 1 ayat yang 7 sampai yang 8. Dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Ayat ini menjelaskan tentang pesan Tuhan pada Yosua melalui hambanya Musa. Musa yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya benar saudara, 40 tahun lamanya bukanlah waktu yang singkat dan hal yang mudah untuk dilakukan Musa. Tapi di sini Musa membuktikan untuk tetap totalitas menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, dalam ayat ini jelaskan ada dua petunjuk. Petunjuk yang pertama, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lalu petunjuk yang kedua adalah untuk menceritakan firman Tuhan, merenunginya dan menggenapinya dalam kehidupan sehari-hari. So, saya mau encourage saudara untuk tetap totalitas dalam menjalankan petunjuk-petunjuknya Tuhan seperti Musa. Sebab Tuhan yang menunjuk Musa adalah Tuhan yang sama yang kita percaya sampai sekarang ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan, kiranya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami yang akan mulai ibadah online pada pagi hari ini, mohon berserah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia-Mu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah pada pagi hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara bangkit berdiri dan enjoy the service.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri. Saya percaya ada sukacita dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Amin. So mari hari ini kita sama-sama bersorak bagi Tuhan. Come on. Woo! Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua angkat tanganmu, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkau sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on, say. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Shout to Jesus! Shout hallelujah! Jesus! Woo! Amen, amen.
Shalom Unshakable People, dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Bila sebentar kita mau sama-sama mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, tapi sebelumnya kita mau serukan It's Offering Time, oke? Ya, sebelumnya kita mau membuka satu perikop di Alkitab kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 32 sampai 39, ya. Jadi perikopnya berjudul Elia di Gunung Karmel, ya. Saat itu Elia sedang menghadapi ratusan nabi Baal, dan saat itu kondisi Israel benar-benar lagi dalam kondisi kekeringan, ya. Dan di mana hujan tuh udah bertahun-tahun nggak turun, ya. Dan di sini di ayat ke-32 kita bacakan sama-sama. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Jadi kurang lebih kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu volume paritnya kurang lebih sekitar 15 liter. Ya. Lanjut ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Nah, saudara, di sini Elia menyuruh membasahi korban bakarannya itu, bahkan membanjiri korban bakarannya itu dengan air. Itu bukan suatu yang iseng atau cari sensasi, saya percaya ya. Tetapi saat itu kita harus tahu, kita lihat bahwa air saat itu adalah benda yang sangat berharga, ya. Dikarenakan waktu itu lagi terjadi kekeringan, ya. Sampai 12 tempayan disuruh dituangkan ke dalam parit itu untuk membasahi si korban bakarannya. Oke. Nah, di sini di ayat ke-36 kita lanjut. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Dan ayat ke-38, keajaiban terjadi. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Oke? Jadi, saudara-saudara semua, di sini apa yang kita persembahkan, ya, sekalipun di dalam kondisi yang mungkin sekarang ini kita lagi kesulitan keuangan, atau misalnya kesulitan pekerjaan, atau bahkan ada hal-hal yang membuat kita untuk sulit untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, terutama di hari-hari ini. Dan itu pun mirip kondisinya di mana ya saat itu kondisi bangsa Israel memang sedang krisis ke air saat itu. Tetapi saya percaya jika kita rela memberikan persembahan yang bernilai, maka Tuhan pun tidak akan segan untuk menunjukkan kuasa-Nya atas kita. Dan ini tercermin di ayat 45a. Ya, di dalam pasal yang sama, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Oke, di sini sama-sama kita mau tetap setia untuk memberikan yang terbaik, walaupun apapun kondisinya. Sudah siap Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, untuk persembahan di saat ini kita zaman sudah digital, ya, dan di sini kita bisa memberikan persembahan lewat transfer di rekening perpuluhan dan persembahan khusus rekening BCA atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Dan kita juga punya QR Code yang sudah ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, jika Bapak Ibu sudah
memberi yang terbaik. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan, atas semua berkat Tuhan sampai pada hari ini kami boleh ada Tuhan. Dan terima kasih atas pernyataan Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan kami, atas berkat Tuhan yang senantiasa boleh ada pada kami. Ini kami Tuhan dengan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan ini untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Berkati kami Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam ekonomi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila sebentar kita mau masuk ke dalam penyembahan, saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang sama Tuhan, yang membawa bangsa Israel Tuhan, Allah yang sama yang menyertai hidup kami Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Jesus. We need you Jesus. We need you Jesus. Thank you, Lord. Oh, be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night. Oh, be my anthem. Oh, be my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful answers. You find the weak and contrite heart, shoulder its burden, get it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus,
Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving has never failed me, never failed me. Christ before me, Christ behind. Remember love, remember Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Come on. Jesus, I need you every moment. I need you, oh God. Now, please grace both hearts sing out your praise. Jesus, I need you. I need you every moment. I need you. Here now, please grace both hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kind has never failed, never failed. Yes, God. Christ before me, Christ behind me. We remember every love. Kami ingat Tuhan akan kebaikan-Mu. Kami ingat akan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kami ingat akan pekerjaan-Mu yang telah Kau kerjakan buat hidupku. Oh, mari saudara, mari kembali kepada pengharapan-Mu yang semula. Mari kembali kepada iman-Mu yang semula. Ingat setiap yang Tuhan kerjakan buat hidupmu. Ingat semua kebaikan Tuhan. God, we wanna say, you are good, you are good. Oh God, biarkan kami kembali kepada pengharapan kami yang semula. Biarkan kami kembali kepada iman kami Tuhan. Kami ingat semua yang Kau kerjakan. We remember love, we remember God, we remember God, we remember God. Woo! Come on, say, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed
are the air that I breathe. Engkau oksigen kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik di dalam kehidupan kami. Kami minta pagi hari ini, Roh Kudus, jangan tinggalkan kami. Bapa di dalam surga, sama seperti Daud berdoa, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Demikian kami berdoa Tuhan, minggu pagi hari ini, Tuhan biarkan roh-Mu tetap bersama-sama dengan kami, tetap melingkupi kami, tetap Tuhan menuntun kehidupan kami. Agar tidak ada satupun dari umat-Mu Tuhan di tempat ini berjalan sendirian. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa minggu pagi hari ini adalah hari yang membawa sukacita, membawa kekuatan, membawa kemerdekaan, membawa kelepasan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Kau hadir di setiap ibadah-ibadah di dalam rumah tangga, di setiap kamar Tuhan. Oh Tuhan, di setiap Tuhan tempat-tempat dimanapun kami berada, di seluruh Indonesia. Tuhan, Kau hadir dan melawat setiap kami. Hadirat yang kuat, hadirat yang sama, oh Tuhan, yang ada di dalam rumah-Mu, itu nyata di setiap tempat di mana kami berada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau katakan Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan mari setiap kita, umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Haleluya. Yes, mari saya persilahkan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk duduk kembali dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Unshakable People. Selamat hari Minggu. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya percaya bahwa Anda dan keluarga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat saja, semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Well, kita masuk saudara di minggu kedua di bulan Juli, di mana tema kita di bulan Juli ini adalah His Guidance. Ya, jadi minggu lalu kita belajar tentang petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya, so guidance itu saudara, kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia itu artinya panduan, bimbingan, ya. Petunjuk yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. So saya percaya kalau bulan Juni lalu kita belajar tentang Voice of God, ya. Bulan ini kita akan belajar tentang His Guidance, ya. Setelah kita belajar bagaimana mendengar suara Tuhan, kita masuk kepada seri khotbah di bulan Juli di mana kita belajar untuk hidup di dalam panduan, bimbingan, petunjuk daripada Tuhan. Are you ready? Oke, so saya cepat saja saudara. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta Israel. Amin. So kita bisa lihat yang saya bold ya di ayat ini, saya bold, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan saya bold lagi di bawahnya, segala ketetapan dan peraturanku. Well saudara, saya kasih judul khotbah saya pagi hari ini adalah ketetapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu udah punya ketetapannya atas hidup kita. Ya, tadi firman Tuhan katakan di 1 Raja-Raja 9, 4-5 dikatakan kalau kita berbuat sesuai dengan segala yang Tuhan perintahkan kepada kita,
maka berkat itu akan datang di dalam kehidupan kita. Ada amin? Ya, lalu kalau kita berbuat exactly seperti segala ketetapan dan peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, maka berkat akan menghampiri kehidupan kita. Ya, saya mau berbagi sedikit bahwa kitab 1 Raja-Raja 9 ini bercerita tentang bahwa bagaimana Salomo ya telah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait Tuhan. Ya, dan waktu itu Tuhan berbicara sekali lagi kepada Salomo tentang bagaimana dia harus mendirikan istana raja. Ya, jadi kita tahu saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sangat detail di dalam segala firman-Nya. Ada amin ya. Kita bisa lihat di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Allah itu sangat detail di dalam bagaimana dia membangun rumahnya. Dan akhirnya Salomo selesai saudara untuk membangun bait Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Daud ayahnya. Nah, kali ini Tuhan ingin lagi Salomo untuk membangun istana raja. Ya, makanya dikatakan di situ bahwa Tuhan ingin menegakkan tahta kerajaannya atas Israel. Nah, tapi ada syaratnya bahwa Salomo harus berbuat sesuai dengan segala yang Tuhan perintahkan kepada Salomo. Ya, persis dengan segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Di dalam kehidupan kita saudara, ada ketetapan-ketetapan yang itu memang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu itu sudah ditetapkan Tuhan sejak semula. Kita tahu bahwa bagaimana bumi ini terbentuk, kita tahu bagaimana kehidupan kita terbentuk. Oleh karena itu saudara, saya percaya ya bahwa semua sudah ditetapkan dari semula oleh Tuhan. Dan tidak ada kebetulan. Ada amin? Siapa yang percaya di sini bahwa hidup kita bukanlah suatu kebetulan. Saya percaya bahwa keberadaan saya hari ini itu bukan kebetulan. Ya, tapi karena ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan saya sedari semula untuk saya memang akhirnya saudara melayani Tuhan. Tuhan sudah menetapkan Anda pada akhirnya untuk menjadi seperti Anda sekarang. Ya, jadi bukan kebetulan saudara. Ya, I don't believe in coincidence. Ya, saya nggak percaya kebetulan. I believe that all by God's plan. Segala sesuatu itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya berdiri di sini sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya lahir dengan suku tertentu itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya anak siapa itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Begitu juga dengan Anda, ya. Anda lahir di mana? Ya. Anda suku apa? Ya, orang tua Anda bagaimana, keluarga Anda bagaimana, itu semua all by God's plan. Dan tidak ada kebetulan. Ya. Jadi kebetulan dapat berkat. No. Ya, itu semua sudah sesuai dengan rancangan Tuhan. Dapat jodoh. No, itu semua sudah sesuai dengan rancangan Tuhan, ya. Dapat kerja. Ketemu partner bisnis, kebetulan juga saya ketemu dengan gereja lokal yang pas. Well, Anda ada di Unshakable Church hari ini, saya percaya bukan kebetulan. All by God's plan. Anda ada dan dimuridkan oleh mentor-mentor rohani Anda, all by God's plan, ya. Jadi tidak ada kebetulan di situ. Sama seperti Tuhan menetapkan Salomo akhirnya yang membangun bait Tuhan. Padahal janjinya diberikan kepada Daud. Tapi ketetapan Tuhan, akhirnya rumah Tuhan itu dibangun oleh Salomo. Dan tahtanya ditegakkan oleh Salomo. So, Tuhan sudah atur hidup Salomo sesuai dengan ketetapan yang Tuhan janjikan kepada Daud. Dari firman tadi saudara kita belajar bahwa berkat itu akan datang, ya. Ya, blessings will come kalau kita hidup sesuai dengan ketetapan. Oke. Nah, saya punya satu ayat yang bagus sekali, mungkin
Jikalau Anda adalah generasi yang 90-an gitu mungkin ya, Anda cukup tahu, cukup familiar dengan lagu lama yang liriknya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayo, gimana lagunya? Tuhan menetapkan, yes ya, langkah-langkah orang. So, Tuhan itu sudah menetapkan langkah-langkah orang. Ya, kalau minggu kemarin kita belajar tentang petunjuk-petunjuk Tuhan, saudara. Nah, petunjuk-petunjuk itu sudah Tuhan tetapkan terlebih dahulu. Tuhan gak lihat ya seri atau episode kehidupanmu dulu, baru Tuhan tetapkan scene berikutnya atau episode berikutnya dari kisah kehidupanmu itu bakal bagaimana. No, Tuhan sudah tetapkan terlebih dahulu, baru kita membuka saudara episode demi episode di dalam kehidupan kita. Ya, jadi nggak ada saudara semua itu karena kebetulan. There is no such things, ya, nggak ada hal seperti itu. Ya, jadi kata dasarnya aja jelas saudara, tetap. Ya, jadi memang ya dia tidak bergeser. Ya, artinya ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita tidak bergeser oleh karena dosa kita. Selagi kita berbalik, selagi kita datang kembali, ya, hidup kita berkenan. Firman Tuhan katakan di Mazmur 37 ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Ya, nah, kalau kita keluar dari ketetapan Tuhan ini saudara, saya percaya hidup kita itu bakal broken. Bakal mengalami yang namanya penyimpangan saudara. Ya, saudara pernah lihat rambu-rambu lalu lintas? Kalau Anda pergi saudara ke suatu tempat yang itu ada di dataran tinggi, kita ambil contoh lah saudara, Lembang atau Puncak gitu ya. Nah, kalau kita pergi tuh ke daerah yang datarannya tinggi, kita menanjak saudara, biasanya di setiap belokan-belokan itu akan ada rambu-rambu yang akan memandu kita saudara untuk bagaimana kita bisa selamat sampai di tujuan. Nah, ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita itu saudara memberikan kita petunjuk-petunjuk yang sangat detail. Ya, memberikan kita hal-hal yang sangat terperinci. Ya, jadi kalau Anda naik mobil saudara berkelok-kelok gitu ya, Anda bisa lihat ya turunan tajam ya atau menanjak gitu ya, atau katakanlah hati-hati di sisi kiri kanan itu ada jurang. Jadi akan ada selalu petunjuk-petunjuk saudara. Nah, the problem is kita sudah sadar belum akan petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita? Sometimes kita ngotot ya dengan apa yang kita mau. Tapi kita mengabaikan petunjuk-petunjuk yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Padahal petunjuk itu saudara, itu mengarahkan kita bagaimana kita bisa sampai di dalam apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita dengan baik. Kalau saja saudara kita melanggar petunjuk-petunjuk Tuhan itu, ya saudara, kalau kita melanggar, kita yang terparah adalah bahwa kita bisa celaka. Kalau kita nggak lihat rambu-rambu saudara yang menandakan bahwa jalan itu akan curam begitu ya. Ada rambunya biasanya, jalan itu curam. Tapi kita abaikan, kita terus tancap gas saudara ya, kita nggak ngerem. Nggak lama hidup kita pasti celaka. Ya. Terus udah celaka kita salahin Tuhan lagi atas kecelakaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, setidaknya pun Anda bisa ngerem saudara di dalam kehidupan Anda, tapi Anda tetap mengabaikan seluruh petunjuk-petunjuk, minimal yang paling ringan konsekuensinya adalah Anda akan terlambat sampai di tujuan. Kenapa? Karena saudara Anda mengalami banyak rintangan-rintangan di dalam perjalanan. Saya punya masa saudara, di mana di dalam kehidupan saya itu segala sesuatu itu rasanya stuck gitu ya. Saya berdoa, saya minta suara Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan bilang bahwa kamu minta tanda.
Ya, which is saya minta petunjuk pada waktu itu saudara ya. Kamu minta tanda. Dan Tuhan kasih saudara firman tentang bahwa bagaimana Nabi Yunus meminta tanda pada waktu dia di dalam perut ikan. Dan Tuhan bilang tidak ada tanda lain selain daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, itu terjadi dalam hidup saya saudara. Pada waktu saya pandang salib Kristus, saya kembali on the track, saya kembali lagi merindukan dan mengharapkan Tuhan. Begitu rupa saudara, saya kembali lagi di dalam ketetapan Tuhan. From that moment saya belajar ya bahwa saya nggak bisa lari daripada petunjuk-petunjuk yang Tuhan telah buat dalam kehidupan saya. Sehingga saudara, pada saat saya kehilangan petunjuk, saya mencarinya begitu rupa. Ya, saat saya kehilangan arah, ya, kalau kita tersesat saudara, kita pasti akan tanya petunjuk. Betul ya? Kita akan tanya sama orang, kita akan berhenti di pinggir jalan, kita tanya, hey, boleh tahu nggak yang namanya gedung sate itu yang mana? Orang akan mengarahkan saudara. Nah, perkataan orang ini akan menjadi suatu petunjuk di dalam kehidupan kita. Ada amin? So, perkataan orang ini akan membuat kita, pandangan kita semakin jelas. Mungkin orang itu akan berkata, nanti di perempatan belok kiri gitu ya. Atau nanti kalau ada pertigaan lurus terus gitu. Nah, itu menjadi petunjuk. Saya berdoa bahwa firman hari ini benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ada amin? Well, saudara, tahukah Anda bahwa sometimes ya dalam kehidupan kita tahu persis apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Ada amin? Saya percaya di bulan kemarin, di bulan Juni saudara, kita belajar bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Kita belajar bagaimana kita mendengar visi Tuhan. Kita mendengar ending dari kehidupan kita. Kita mendengar saudara tentang bahwa bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita luar biasa. Ya, sama seperti Salomo, dia tahu endingnya. Bahwa dia akan selesai membangun rumah Tuhan dan Tuhan akan menegakkan tahtanya. Ya, nah sometimes saudara kita tahu, banyak dari kita tahu what-nya. Ya, what-nya apa? Oh, saya akan jadi hamba Tuhan yang besar. Ya, contohnya. Atau saya akan berada di, akan punya bisnis yang besar Tuhan janji. Kita tahu janji Tuhan, kita tahu what-nya itu kita tahu saudara. Ya, banyak dari kita tahu what-nya kita tahu. Ya, tapi enggak banyak dari kita yang tahu how-nya. Enggak banyak dari kita yang tahu how to menuju ke what-nya. Ada amin? Ya, banyak dari kita tahu bahwa brownies itu enak. Tapi enggak banyak dari kita how to make a good brownies itu enggak banyak yang tahu. Ada amin? Ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa Salomo aja udah selesai bangun rumah Tuhan. But still Tuhan kasih petunjuk, another clue untuk Salomo bisa membangun istana raja. So kita perlu banyak tahu how-nya saudara. Ya, kita perlu banyak tahu how. Ya, jangan sampai kita tahu mau ke Lembang, betul ya? Sama kayak tadi example yang saya kasih, kita tahu mau ke Lembang, tapi kita main terabas saja saudara. Kita nggak pakai panduan bagaimana untuk berjalan ke sana. Kita nggak pakai cara saudara, kita nggak pakai Google Maps. Atau kita nggak bawa orang yang pernah, mungkin saudara udah pernah melewati jalan yang berkelok-kelok itu. Ya, makanya penting saudara mentor dalam kehidupan kita itu untuk memberitahu how-nya. Ya, how to kita melewati musim-musim di dalam kehidupan kita. Ada amin? Yes, ya. Jadi Salomo itu harus mengikuti petunjuk yang Tuhan udah kasih. Ya, jangan coba-coba saudara keluar saudara dari petunjuk yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. So bagaimana kita tahu how-nya? Simple buat saya saudara. Apa yang ada di tangan Anda hari ini? Alkitab. Itu merupakan sebuah panduan yang sangat
detail yang bisa kita download di dalam kehidupan kita. Wah, kan banyak firman-Nya. Betul. That's why Alkitab itu adalah sebuah panduan yang sangat jelas di dalam kehidupan kita. Ya. I love Bible. Why? Karena Alkitab saya mengajarkan kepada saya hal-hal yang sangat terperinci. Bahkan Alkitab kita itu, saudara, Alkitab yang Anda pegang sebagai pegangan, sebagai panduan di dalam kehidupan Anda adalah hal yang bahkan sampai mengajarkan bagaimana anak harus menghormati orang tua, betul ya? Bagaimana suami harus bersikap terhadap istri dan begitu juga sebaliknya. Ya, Alkitab yang kita pegang itu banyak banget, saudara, clue-nya, petunjuknya itu banyak banget. Alkitab kita mengajarkan, saudara, bagaimana kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan itu sikapnya harus bagaimana. Ya, Alkitab kita mengajarkan bagaimana kita berdoa. Makanya firman Tuhan bilang sama seperti Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. That's why kita punya pola berdoa yang benar. Kita gak sembarang berdoa. So, apa yang ada di tangan Anda, yaitu Alkitab Anda hari ini merupakan sebuah panduan yang sangat, saudara, lengkap. Kalau kita punya pengetahuan, kalaupun kita punya, saudara, tambahan, itu membuat kita mengerti how to-nya, saudara. Tapi, saudara, tahukah Anda bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, itu sudah diajarkan terlebih dahulu di dalam Alkitab. Ya, kamu juga boleh otrak-atrik deh tuh, science. It's all written in the Bible. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. So, saudara, Alkitab itu bukan buat ganjel pintu, ya, ataupun Alkitab itu bukan buat pajangan, ataupun Alkitab itu, saudara, kalau ada anak bayi sebelahnya taruh ada Alkitab gitu ya. Mungkin supaya buat usir setan gitu ya. Saya suka dengar mitos-mitos seperti itu. So, Alkitab Anda itu nggak akan bisa usir setan kalau nggak dibaca bagaimana petunjuknya, bagaimana panduannya, bagaimana hidup di dalamnya, saudara. Ya, jadi Alkitab itu bukan supaya setan takut sama kita. Kalau nggak dibaca setan nggak takut, saudara. Ya, jadi banyak nih yang buat orang gagal nih akhirnya karena mereka nggak tahu caranya. But the problem is kita nggak pernah baca Alkitab kita, caranya bagaimana. Di Alkitab diajarin bagaimana caranya mengaku dosa. Di Alkitab kita diajarin, saudara, bagaimana baptisan yang benar. Itu semua diajarkan. Ya, so kita harus download. So, saudara, kalau saudara download sesuatu, saudara, kalau kita mendownload sesuatu berarti semua informasi, semua data yang ada di web atau ada di dalam aplikasi tersebut, saudara, itu automatically itu kan ada di dalam data kita, betul ya? So kalau kita download semua yang ada dalam Alkitab, ya saudara, detail by detail, itu semua akan terdownload akhirnya masuk ke dalam data kehidupan kita. Kalau nggak pernah dibaca, wajar aja kita nggak punya datanya. Wajar aja kita nggak punya memori tentang bahwa bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita buka di 2 Timotius 3 ayat ke-16. Haleluya. Anda masih semangat yang di rumah? Ada amin? Oke. Ya, buka di 2 Timotius 3 ayat 16. Ya saudara, jadi kalau saya semangat berkhotbah pagi hari ini, ya menatap Anda di layar TV, ya saya percaya yang di rumah juga harus semangat. Ada amin? Ya, karena hati yang gembira itu obat. Jadi saya percaya Jemaat Unshakable Church pada pagi hari ini kita semua bersuka cita di dalam hadirat Tuhan, ya, dan kehidupan kita akan menjadi baik, ya, haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
Untuk apa saudara? Yang pertama yang saya bold di situ, mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, saya taruh di situ saudara, very detail. Ya. Firman yang Anda baca, makanya baca itu bukan cuma logos saudara. Baca itu harus ada remanya. Karena rema itu yang akan jadi clue, yang akan jadi panduan, yang jadi guidance saudara di dalam kehidupan kita. Ya, very detail. Dia ngajarin kita. Tuhan ngajarin saya banyak hal. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertutur kata. Tuhan mengajarkan saya bagaimana harus respect dengan pemimpin saya. Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya harus mengasihi anak-anak saya. Kalau saya mengalami saudara kesalahan di dalam mengaplikasikan firman Tuhan, another clue comes to me. Ya, dikatakan bahwa firman Tuhan datang lagi dalam kehidupan saya untuk menyatakan kesalahan. Hei Agnes, kamu tuh salah, bukan begitu caranya. Hei Agnes, kamu tuh salah. Oh, kamu harusnya seperti ini dan seperti ini. So, saya akhirnya masuk di dalam saudara petunjuk yang berikutnya, bagaimana saya memperbaiki kelakuan saya. Ada amin? Ya, saudara bisa ngikutin sampai sini ya. So, saya akhirnya saudara punya kemampuan untuk memperbaiki kelakuan saya. Sometimes firman Tuhan bilang di dalam banyaknya tutur kata itu banyak kesalahan. Ya, sometimes kita salah ngomong sama orang atau menyakiti hati orang, saudara. So, firman Tuhan itu datang sebagai panduan dalam kehidupan saya untuk akhirnya saya tahu, oh saya salah ya. And then saya datang kepada seseorang bilang, sorry ya, saya gak bermaksud berkata seperti itu. Tapi mungkin ya keluar dari mulut saya begitu saja. Saya minta maaf. Why? Karena saya punya panduan mana yang baik dan mana yang tidak. Akhirnya saudara, ketika apa yang saya lakukan itu benar di mata Tuhan, akhirnya orang melihat. Ya. Dan pada waktu saya mengajarkan anak-anak saya mengajarkan anak-anak rohani saya akhirnya bisa mendidik orang dalam kebenaran. Ada amin? Well, very very detail. Ya, mari kita buka di Galatia 5 ayat yang ke-25. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita masuk ke dalam firman yang berikutnya. Firman Tuhan bilang gini, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. So, waktu saya buka versi lainnya saudara, saya melihat dari The Message Bible. Ya, ini MSG ini The Message ya, bukan Pecin saudara ya. Galatia 5 ayat 25 The Message Bible. Oke, so saya translate dalam bahasa Indonesia. Firmannya bilang gini, karena ini adalah hidup yang kita pilih, yaitu hidup oleh roh. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang menonton dan membaca firman ini kehidupan yang kita pilih, betul ya? Hidup oleh roh adalah sesuatu yang kita pilih menjadi jalan yang tepat di dalam kehidupan kita. Ada amin? So kalau kita belum hidup oleh roh, yuk saya mari bisa pandu Bapak Ibu untuk bisa kita hidup bersama-sama oleh roh. Ya, Anda bisa tulis di description box di bawah YouTube ini saudara bahwa saya ingin dibimbing hidup dalam roh. Anda bisa tulis seperti itu, ya. So, saya lanjutkan firman Tuhan katakan begini. Mari ya kita nih yang hidup oleh roh, mari kita pastikan bahwa hal tersebut bukan hanya sebuah ide di kepala kita. Ada amin. So, hidup dalam roh itu bukan cuma sekedar ide, ya, bukan cuma sekedar isu di dalam kehidupan kita. No. Ya. Mari kita pastikan bahwa hal tersebut bukan hanya sebuah ide di kepala kita atau perasaan di hati kita. So, hidup itu saudara bukan cuma soal pemikiran dan perasaan. Ya. Tapi mengerjakannya di setiap detail atau rinci kehidupan
kita. Ya, mari kita lihat bahwa banyak saudara orang itu ingin hidup oleh roh. Banyak orang pengen berbahasa roh. Ya, udah dapat bahasa roh lalu merasa cukup dengan itu. No, it's not enough. Ya, kalau kita hidup oleh roh, ya berarti dari firman ini bisa kita lihat saudara. Baiklah hidup kita juga dipimpin. Ya, artinya dari terjemahan itu, artinya kalau hidup kita dipimpin oleh roh, berarti saudara Roh Kudus itu harus mampu saudara mentranslatekan segala sesuatu itu detail, rinci di dalam kehidupan kita. How many of you, berapa banyak dari Anda yang merasakan Tuhan itu di dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Saya sering Bapak Ibu merasakan Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya sering mendengar Tuhan berbicara. In everything I do ya, waktu saya pergi shopping, waktu saya lagi nyetir, waktu saya lagi merenungkan firman Tuhan, God speaks to me. Ya, jadi detail, rinci. Well, God says, well, this is what you have to do. Ya, dan ini hal-hal yang memang kamu gak perlu lakukan di dalam kehidupan kamu. Very, very detail. Hidup di dalam roh itu artinya very detail di dalam panduan, di dalam petunjuk saudara. Ada amin ya. Di dalam petunjuk itu kita harus detail banget. Karena kita gak mungkin saudara cuma jadi Kristen yang datang, banyak orang saudara pengen hidup oleh roh, datang ke gereja, well tepuk tangan ya. Sebentar lagi kita mau akan mulai saudara bisa beribadah secara offline dengan protokol kesehatan. Banyak orang excited, well I want to go to church ya. Tapi saudara in daily life ya mereka gak hidup dipimpin oleh roh. So kekristenan hanya jadi sebuah ide. Dikatakan bahwa bukan hanya sebuah ide di kepala atau di perasaan hati kita, tapi mengerjakannya di setiap detail atau rinci kehidupan kita. Ada amin. Saudara, mari kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Ya. Jangan keluar dari ketetapan Tuhan. Stay on the track. Ya. Firman Tuhan di 1 Korintus 7 ayat 17 berkata, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. So saya mau encourage kita semua bahwa kita harus hidup sesuai dengan ketetapan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita accomplish what-nya tadi itu saudara, kita perlu mendownload setiap rinci, setiap detail di dalam kehidupan kita. Hiduplah, jangan bergeser saudara dari apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan saudara. Saya juga gak mau saudara hidup keluar dari ketetapan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saya. Dan saya juga gak mau saudara Anda keluar dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Ya, banyak orang ingin berubah saudara. Ya, yang hitam pengen putih, yang putih pengen hitam. Yang rambutnya lurus ingin gelombang, yang rambutnya keriting pengen lurus. Saudara, banyak hal yang gak bisa udah berubah dalam kehidupan kita ya. Ada ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang hamba Tuhan mau jadi businessman. Yang businessman mau jadi hamba Tuhan. Well, tetaplah di dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupanmu. Dan hari ini saya mau pastikan bahwa kita hidup saudara di dalam setiap detail, dalam setiap rinci, supaya kehidupan kita itu bukan cuma sekedar hidup oleh roh. Haleluya. Tapi hidup kita juga harus dipimpin. Berapa banyak dari kita yang hari ini baru sadar saudara bahwa hidup oleh roh itu juga harus memberikan, harus membuka hati untuk dipimpin oleh roh. Mari
saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk kita membuka hati kita kepada Tuhan dan membiarkan rohnya masuk. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara sebagai bukti bahwa kita membutuhkan Tuhan in every detail of our lives. Detail Tuhan, speak to me, very detail. Show it to me, very detail. Petunjuk-petunjuk di dalam kebenaran firman-Mu. Bukakan bagi kami pagi hari ini. Kami perlu guidance-nya Tuhan. Kami perlu arahannya Tuhan. Kami perlu rambu-rambu Tuhan. Supaya kami gak salah dalam bersikap, dalam berpikir, dalam berbicara, di dalam bertindak. Mari jemaat Tuhan, we sing this song. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Oh, let us sing. Remember love. Oh, remember His Remember Oh, mercy. thank you, Jesus. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind. Remember love. Remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now these graceful hearts sing out your praise forever. Yes, hallelujah. Jesus, we need you. We need you, Lord. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan setiap Tuhan, membutuhkan setiap Engkau dalam setiap detail kehidupan kami. Bagi setiap kita yang benar-benar merasakan, saudara, pagi hari ini, kita perlu Tuhan memandu kehidupan kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya, berbicara secara detail. Sometimes kita tahu, kita tahu saudara, perbuatan-perbuatan baik mana yang harus kita kerjakan, hal-hal yang benar. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin ada di antara kita pagi hari ini berulang kali berusaha ingin lepas dari suatu dosa yang begitu mengikat kita. Kita tahu bagaimana harus hidup benar. Kita tahu bahwa bagaimana harus hidup kudus. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya saya keluar dari kondisi-kondisi ini. Come to Jesus. Come to Jesus. Pagi hari ini datang sama Yesus, saudara. Saya percaya Tuhan akan melawat kehidupanmu. Tuhan akan membantu engkau. Akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Agar engkau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat roh-Mu yang luar biasa, buat ibadah yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Buat firman yang mengubahkan kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau waktu engkau berdiri dan waktu engkau duduk. Tuhan memberkati segala yang kau kerjakan. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati setiap hasil usahamu. Tuhan memberkati keluargamu, ayahmu, ibumu. Dan hari ini Tuhan membiarkan malaikatnya berkemah di sekeliling kehidupanmu. Dan mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama-sama dengan jemaatnya mulai dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Kemuliaan